Hello everyone, welcome to my channel. Perkenalkan, aku Imade Putra Ibawa. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai engagement analysis dari Reels short video sebagai challenge dari Air for Impact. Simak video berikut ya. Reelbook merupakan outline pembahasan yang akan aku bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, data insight short video. Berikut merupakan Reels insight yang saya ambil selama kurang lebih 20 jam pasca jam posting. Engagement analysis dimulai dari impression, di mana dalam kurun waktu 20 jam, video saya telah berhasil menyentuh angka 1230 tayangan, di mana dengan reaction total 191 likes dan 38 komen, angka yang cukup baik untuk mengetahui feedback dari audiens atau timbal balik mereka melihat konten yang telah saya buat. Selain itu, mereka juga melakukan saves dan share sebanyak 3 kali, menandakan bahwa mereka membutuhkan konten tersebut dan akan menyimpannya lalu melihat konten tersebut ketika dibutuhkan. Lalu mereka juga membagikan konten yang telah saya buat untuk ke media sosial mereka dan diketahui oleh follower mereka. Berikutnya adalah reach, di mana terdapat total 992 account yang telah berhasil saya jangkau, dengan 837 merupakan follower saya dan 155 merupakan audiens di luar follower saya. Untuk watch time, dari total video yang telah saya buat ini mendapatkan watch time total 3 jam 50 menit 10 detik dengan 193 akun terjangkau, di mana rata-rata orang atau audiens melihat video saya berada di detik sampai 11 detik dengan persentase 29%. Ketiga, analisis with framework SWOT. Kita bahas dari strength, weakness, opportunity, dan threats secara detail di slide berikutnya. Strength. Yang pertama, informatif dan komunikatif. Konten yang saya buat telah saya kemas menggunakan bahasa informatif. Tujuannya adalah para audiens agar bisa lebih mudah memahami konten yang saya buat. Pesan-pesannya, tujuannya, hal yang saya sampaikan juga didukung dengan penyampaian yang komunikatif sehingga nyaman di audiens. Kedua, penggunaan subtitle. Subtitle pada era digital ini telah sangat digunakan. Tujuannya adalah memudahkan audiens untuk memahami sambil mendengarkan konten video yang telah kita buat. Yang ketiga, pemilihan tema personal branding. Personal branding pada era digital ini berkembang cukup pesat. Banyak masyarakat, mahasiswa, dan juga job seeker yang mulai menyadari pentingnya personal branding. Sehingga, pemilihan tema ini dinilai cukup membantu untuk reach out untuk peningkatan dari konten yang telah saya buat. Berikutnya adalah penggunaan hook. Hook merupakan sesuatu yang bertujuan untuk memancing audiens agar bisa tertarik dan nyaman untuk melihat konten kita. Dengan hook yang saya buat pada opening yang menarik memberikan value unik untuk video yang saya buat, sehingga para audiens bisa nyaman dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut hal apa yang akan saya bahas pada video saya secara lebih detail. Berikutnya, weakness. Yang pertama, analisis engagement saya kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan karena waktu tayang konten kurang dari 24 jam, di mana ideal dari analisis yang dilakukan minimal 3-5 hari dengan tujuan agar engagement didapatkan lebih maksimal. Yang kedua, keterbatasan durasi. Hal tersebut berdampak pada penjelasan atau branding Air for Impact yang kurang mendalam, sehingga mungkin ada beberapa audiens yang merasa kurang mengerti dan paham apa itu Air for Impact dan produk-produk yang akan mereka dapatkan ketika join di Air for Impact. Yang ketiga, penjelasan konsep personal branding dan karir digital yang kurang detail. Hal tersebut menyebabkan mungkin terdapat beberapa orang yang akan merasa bahwa apa pentingnya personal branding, apa pentingnya karir digital untuk dipahami di era digital ini. Jadi, mungkin hal tersebut juga akan berdampak ke kenyamanan mereka ketika melihat video yang telah saya buat. Berikutnya, opportunity. Yang pertama, menciptakan peluang agar Air for Impact dikenal sebagai solusi untuk menghadapi tantangan karir digital. Yang kedua, branding Air for Impact yang meningkat dengan jangkauan yang lebih luas. Dan yang terakhir, konten yang saya buat berhasil menjadi audiens dengan cukup baik dan signifikan meskipun analisis engagement-nya dilakukan kurang dari 24 jam pasca konten telah diposting. Dan terakhir, threats atau ancaman yang saya dapatkan ketika membuat video ini. Yang pertama, persaingan yang kompetitif. Hal tersebut disebabkan karena banyak kompetitor, banyak penerima beasiswa yang lolos seleksi 500 dari Air for Impact juga membuat video serupa dengan tema yang sama. Hal tersebut harus diantisipasi melalui value yang unik dari video yang telah saya buat, hook yang menarik, pembahasan yang berbeda agar tidak plagiasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, editing dan visual dari peserta lain yang mungkin lebih baik dari yang telah saya buat. Hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat setiap individu memiliki kemampuannya masing-masing, kelebihannya masing-masing dalam segi editing. Berikutnya, evaluation and suggestion for content improvement. Pertama, keberhasilan konten. Saya berhasil menggambarkan masalah dari pemuda Indonesia ketika menghadapi tantangan karir era digital.
Yang kedua, saya juga berhasil menunjukkan solusi yang ditawarkan oleh Air for Impact agar pemuda Indonesia paham untuk cara mengembangkan personal branding dengan join di Air for Impact. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang komunikatif dan visual yang cukup menarik. Dan terakhir, tak lupa saya juga memberikan call to action agar audiens saya dapat mengunjungi situs web Air for Impact dan mengetahui lebih detail mengenai produk-produk yang diberikan atau dijual oleh Air for Impact. Berikutnya, tak lepas dari kekurangan, berikut merupakan saran untuk perbaikan konten yang telah saya buat. Pertama, menambahkan testimoni nyata dari peserta Air for Impact sebelumnya. Tujuannya adalah membuat audiens agar lebih paham dan mengerti apa saja benefit yang real akan mereka dapatkan ketika join di Air for Impact. Yang kedua, memberikan penjelasan manfaat dari mengembangkan personal branding secara konkret. Garis bawahi secara konkret, jadi secara detail, mendalam, dan diringkas dengan kalimat yang singkat dan ringkas. Tujuannya adalah mereka lebih mudah paham dan penyampaian yang kita berikan lebih lengkap. Yang ketiga, meningkatkan kualitas visual yang lebih menarik dan eye-catching. Tujuannya adalah agar menarik hati audiens, bisa nyaman melihat konten kita dengan waktu yang berjalan. Selalu ingat, kalau setiap langkah kecil menuju perubahan memiliki kekuatan yang besar, maka jadilah pemuda Indonesia yang berani dan siap menghadapi tantangan karir era digital. Yuk, mulai perjalananmu hari ini bersama Air for Impact dan wujudkan potensimu dalam bersaing di karir digital. Jadi, siapkah kamu menjadi bagian dari revolusi personal branding menuju karir digital Indonesia yang lebih gemilang? That's all from me. Thank you very much for your attention and see you in the next time.